Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Diari Sang Guru. Bagaimana kabar anak-anak dan sobat belajar semua? Semoga tetap selalu sehat dan semangat dalam belajar di rumah. Nah, di video pembelajaran kali ini, mari bersama-sama kita belajar untuk materi kelas 4 Sekolah Dasar Muatan Pelajaran SPDP untuk materi di subtema 3. Adapun untuk materi di pembelajaran muatan pelajaran SPDP ini adalah KD 3.3 tentang pementasan tari. Nah, silahkan kalian menyaksikan video berikut ini. Apa sajakah yang harus ada dalam pementasan tari serta bagaimana bentuk pementasan tari itu yang baik. Mari kita belajar bersama-sama. Selamat menyaksikan video yang berikut ini. Oke, mari bersama-sama kita belajar tentang materi pementasan tari. Pada dasarnya, pementasan tari adalah kegiatan penampilan suatu karya seni yang bertujuan untuk menghibur penonton. Jadi, tarian yang dilakukan oleh beregu atau individual ketika digunakan untuk menghibur penonton itu bisa dianggap sebagai pementasan tari. Walaupun kadar tingkat pementasannya tertentu, ada yang kadarnya lingkup kecil dan lingkup luas. Kemudian dalam pementasan tari kita perlu mengetahui unsur-unsur tari itu sendiri. Yang pertama adalah gerak. Gerak di sini diartikan adalah gerakan tariannya dalam menari. Kemudian yang kedua, pakaian atau kostum yang digunakan saat menari. Yang ketiga adalah iringan musik. Tentunya ketiga unsur ini sangatlah penting bagi pementasan tari. Nah, mari kita bahas tentang hal-hal penting dalam kegiatan pementasan tari. Tentunya yang pertama adalah gerakan tari harus hafal. Nah, ini sebagai poin utama dan poin penting. Coba kita bayangkan apabila gerakan kita tidak hafal, apakah yang terjadi saat pementasan? Tentunya tidak akan berjalan maksimal. Maka poin nomor 1 ini sangatlah penting. Kemudian yang kedua, segala kebutuhan perlengkapan tari harus sudah disiapkan, mulai dari kostum, dari panggung, atau perlengkapan yang lain, atau peralatan pendukung yang lain harus disiapkan. Karena ini juga akan menunjang penampilan saat kegiatan menari. Yang ketiga, melakukan latihan secara intensif. Artinya sebelum adanya proses pementasan, kita harus berlatih secara rutin dan menjaga gerakan tari agar bisa hafal. Nah, ini penting karena adanya latihan intensif. Kemudian yang keempat, tetap menjaga kondisi dan fokus dalam berlatih dan ketika pentas. Nah, dari ketiga hal yang sudah kita bahas, nomor 4 ini juga sangatlah penting karena apabila kita tidak fokus, maka gerakan tarian pun yang sudah hafal akan menjadi lupa. Nah, itu tadi beberapa hal-hal penting terkait pementasan tari. Kemudian sekarang ini juga hal penting saat pementasan tari, ketika persiapan yang sudah kita lakukan sudah berjalan dengan baik. Maka kita perlu memperhatikan kedua hal berikut ini. Yang pertama adalah gerakan dan teknik menari. Yang kedua adalah ekspresi serta penjiwaan. Nah, mari kita bahas satu persatu. Gerakan dan teknik saat menari. Gerakan yang dipertunjukkan harus sesuai dengan ketentuan tarian. Jadi gerakan yang ditampilkan harus sesuai. Yang kedua, sikap tubuh saat menari sesuai dan disesuaikan juga dengan irama. Jadi ketika dalam keadaan menari, gerakan kita sudah bagus dan diusahakan keadaan tubuh pun kondisi saat menari juga disesuaikan dengan ketentuan dan sesuai dengan irama musiknya. Dan yang ketiga, gerakan harus sesuai tempo atau ketukan, karena akan terjadi hal yang lucu apabila gerakan tidak sesuai dengan irama. Kemudian berikut ini adalah contoh ekspresi. Di saat menari tentunya penjiwaan harus sesuai dengan tarian, sehingga pesan yang disampaikan ke penonton bisa tersampaikan. Apa yang ingin kita sampaikan bisa tersampaikan. Dan ini contoh untuk ekspresi dalam menari. Bagaimana dua ekspresi ini melambangkan adanya pesan bahwa dalam sebuah tarian itu juga mengandung makna. Kemudian yang berikutnya adalah setelah adanya pementasan tari, ada yang namanya apresiasi.
Jadi apresiasi itu adalah sebuah penghargaan atau penilaian dari sebuah karya. Nah, untuk apresiasi yang paling sederhana di sini adalah sebuah tepuk tangan atau applause dari sebuah pementasan. Nah, kita sudah belajar tentang pementasan tari, mulai dari unsurnya, mulai dari beberapa hal penting. Sekarang kita akan membahas ke yang lain. Sudah menyaksikan video materi tentang pementasan tari. Nah, di video berikut ini di channel Diari Sang Guru akan menyajikan contoh-contoh pementasan tari yang pernah ada di Indonesia. Oke, untuk pementasan yang pertama yang ada di Indonesia, ini contohnya. Yang pertama adalah adanya tari gambyong yang ada di daerah Jawa Tengah, yang digunakan untuk menyambut tamu. Ini sering digunakan dalam acara-acara resmi keraton ataupun pementasan-pementasan yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah tari kecak. Nah, tari kecak ini berasal dari Bali, yang juga sering dipentaskan dalam kegiatan agama dan kegiatan pariwisata. Tentunya ini sudah sangat terkenal sekali. Dan kemudian ini contoh pementasan yang sangat terkenal di Indonesia, yaitu pementasan Sendera Tari Ramayana yang dilakukan di Candi Prambanan. Kemudian contoh yang terakhir adalah tari saman. Nah, pementasan tari saman ini juga sudah sangat terkenal sekali dan pernah dipraktekkan ketika pembukaan Asian Games di Indonesia. Nah, demikian anak-anak penjelasan materi tentang pementasan tari, semoga bermanfaat untuk kalian. Oke, anak-anak dan sobat belajar semua, tentunya kalian tadi sudah menyaksikan materi tentang pementasan tari dan contoh-contoh pementasan tari yang ada di Indonesia. Semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran di channel Diari Sang Guru ini. Apabila ada kekurangan, kami mohon yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.